Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan subuh yang berbahagia ini, insyaallah kami akan menyampaikan seuntai hadis dengan tema terkabulnya doa untuk saudara yang tidak ada di hadapannya. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malakul muwakkilu bihi amin wa laka bimithli." Tidaklah seorang mukmin berdoa untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya, maka malaikat yang ditugaskan kepadanya berkata, "Amin, dan bagimu seperti yang kau doakan." Hadis riwayat Muslim nomor 2732. Kaum muslimin, jamaah Masjid Darul Abrar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Isi kandungan hadis ini yang pertama, bahwa ditegaskan dalam hadis ini bahwa doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya terkabulkan dan disaksikan oleh malaikat yang ditugaskan kepadanya. Tatkala dia berdoa untuk saudaranya, maka malaikat yang ditugaskan kepadanya mengucapkan amin, dan bagimu seperti yang kau doakan. Kemudian yang kedua, Imam Nawawi rahimahullah berkata, hadis di atas menjelaskan tentang keutamaan seorang muslim mendoakan saudaranya dari tempat yang jauh. Jika seandainya dia mendoakan sejumlah atau sekelompok umat Islam, maka tetap mendapatkan keutamaan tersebut. Oleh sebab itu, sebagian ulama salaf tatkala berdoa untuk dirinya sendiri, dia menyertakan saudaranya dalam doa tersebut. Karena di samping terkabulnya, dia akan mendapatkan sesuatu yang semisalnya. Kemudian yang ketiga, Syekh Al-Mubarakfuri berkata, jika seorang muslim mendoakan saudaranya kebaikan dari tempat yang jauh dan tanpa diketahui oleh saudaranya tersebut, maka doa tersebut akan dikabulkan. Sebab doa seperti itu lebih berbobot dan ikhlas karena jauh dari riya, sum'ah, serta berharap imbalan, sehingga lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, lebih utama apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dilakukan dengan sepenuh hati dan menghadirkan hati untuk benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berdoa dengan hati yang lalai dan berpaling, sehingga hanya menggerakkan lisan saja, sedangkan hati berpaling memikirkan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa tersebut akan dikabulkan, dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah mengabulkan doa dari hati yang lalai dan berpaling. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3488. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang tidak sempat memanfaatkan kesempatan untuk berdoa. Padahal boleh jadi seseorang itu tergolong yang mustajab doanya. Tetapi kesempatan baik itu banyak disia-siakan. Maka seharusnya kita memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdoa sebanyak mungkin, baik memohon sesuatu yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang berkaitan dengan tema hadis ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, baik yang laki-laki dan perempuan. Quran surah Muhammad surah ke-47 ayat 19. Kemudian dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna Rabbana ighfir li wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, yang artinya, ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman
pada hari diadakan perhitungan, yaitu hari kiamat. Quran surah Ibrahim surah ke-14 ayat ke-41. Kemudian firman yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan. Quran surah Nuh surah ke-71 ayat 28. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian hadis yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bekal untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama bermunajat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah, untuk para musyrif, para orang tua asuh, para donatur, para pembina dan para pengurus yayasan, para pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Ya Allah, karuniakan ampunan kepada mereka. Karuniakanlah ampunan kepada kami semua, baik dosa besar maupun dosa kecil, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami semua hidayah, agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Ya Allah, karuniakanlah kesehatan kepada kami semua, agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rezeki yang luas dan berkah, agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami agar kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.